Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 A, B, C, dan D. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan belajar tentang stating capability. Jadi kita sudah masuk ke chapter 2 ya, atau bab 2. Dan ini adalah untuk pertemuan 5 dan juga 6. Nah, apa sih itu stating capability? Jadi stating capability itu adalah ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan suatu kemampuan dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke, kita lanjut. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada do you think you are capable of? Nah, artinya apakah kamu berpikir bahwa kamu mampu untuk? Nah, untuk titik-titik ini kita bisa isi dengan berbagai kata, yaitu yang menunjukkan kemampuan. Misalnya capable of writing, misalnya untuk menulis kita bisa tulis writing. Nah, yang kedua ada are you capable of? Nah, itu verb ing. Berarti nanti kita di situ menggunakan kata kerja. Kata kerja itu banyak sekali ya. Ada sing, ada read, ada write. Nah, jadi karena di sini verb ing, jadi kita tambah ing. Misalnya kita capable of singing ya. Are you capable of singing? Apakah kamu mampu bernyanyi? Nah, yang ketiga ada are you capable to? Nah, jadi kalau untuk yang C ini kita tidak menggunakan verb ing, tapi to titik-titiknya itu diikuti dengan kata kerja infinitif, artinya kata kerja dasar gitu. Misalnya write, misalnya menulis. Berarti are you capable to write? Apakah kamu mampu untuk menulis? Gitu. Jadi kalau to itu diikuti infinitif. Infinitif artinya dia kata kerja dasar yang belum ada imbuhan apapun. Nah, lanjut. Are you capable to? Kamu mampu untuk. Nah, ini sama dengan yang nomor 3 ya, yang C itu menggunakan verb infinitif. Yang terakhir ada can or could do it. Gitu. Jadi ini ekspresi yang bisa kita gunakan. Can do it, could do it. Jadi can sama could itu sebenarnya maknanya sama-sama bisa. Artinya nanti akan Bu Juli jelaskan di slide-nya yang selanjutnya. Untuk ini kita baru belajar tentang ekspresi-ekspresi apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, expressions of stating capability. Kalau yang tadi itu asking, kalau sekarang stating itu menyatakan kemampuan. Ekspresi apa saja ya sih yang bisa kita gunakan? Yang pertama ada I'm capable of doing it. Aku mampu melakukannya. Yang B, I'm able to sing. Misalnya sing atau write. Ini bebas kita menggunakan apa. Yang penting kata kerja dasar yang belum ditambah dengan verb ing atau ditambah dengan ed gitu. Misalnya I have the ability to do it. Aku punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, ini ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita itu mampu dalam melakukan sesuatu. Lanjut, I'm good at gitu. Nah, aku mampu atau aku bagus dalam titik-titik noun. Noun itu bisa banyak sekali ya anak-anakku. Kata benda itu bisa at doctor, misalnya bisa teacher dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada I can or could do it. Aku mampu atau aku bisa melakukannya. Udah expressions of stating capability, selanjutnya kita expressions of stating incapability. Jadi tidak hanya belajar bagaimana cara menanyakan sebuah kemampuan, bagaimana cara menyatakan kemampuan, tapi kita juga belajar bagaimana mengungkapkan ketidakmampuan. Ekspresi atau ungkapan apa saja sih yang bisa kita gunakan? Yang pertama ada I'm not sure I'm capable of doing it. Aku tidak yakin aku mampu melakukannya. I'm not capable of doing it. Aku tidak mampu melakukannya. I'm not able to. Aku tidak mampu untuk titik-titik. I don't think I have ability. Aku tidak berpikir bahwa aku punya kemampuan. I'm not sure I can. Aku tidak yakin kalau aku bisa. I won't be able to. Aku tidak mampu melakukannya. Nah, ini beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan ketidakmampuan. Jadi,
ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang do you able to titik-titik. Nah, kalau misalnya kita mampu, berarti kita bisa menggunakan I'm able to. Atau misalnya kita tidak mampu dalam hal tersebut, kita bisa menggunakan ekspresi I'm not able to. Sekarang kita lanjutkan ke contoh the example of expression stating capability. Nah, jadi kita coba praktikkan itu di dalam sebuah dialog. Let's play the dialogue. Nah, Miss Julie atau Bu Julie contohkan dahulu, nanti kalian bisa tirukan di rumah. Listen to me carefully. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Nah, dia bertanya, apakah kamu bisa memainkan gitar? Lalu sang anak yang kedua menjawab, no, I can't. Tidak, aku tidak mampu. Nah, jadi yang pertanyaan itu merupakan asking of capability. Dan yang kedua itu anak menjawab, no, I can't. Dia menjawab tidak bisa karena dia incapability, berarti stating capability. Nah, sekarang yang nomor 2. Dia bertanya, asking of capability. Can you play the angklung? Yes, I can. Nah, berarti dia menggunakan expressions of capability. Yes, I can. Lanjut. Nah, kalau nomor 3, can you do it now? I'm not sure, but I'll try. Sekali lagi, can you do it now? I'm not sure, but I'll try. Nah, apakah aku bisa melakukannya sekarang? Aku nggak yakin, tapi aku akan mencobanya. Ingin Bu Julie sampaikan. Jadi, ada satu kata yang sangat penting yang kedudukannya itu penting sekali kita gunakan untuk stating capability, yaitu kata can, bisa. Jadi, perlu kita perhatikan dalam penggunaan kata dalam mengucapkan stating capability. Oke, lanjut. Auxiliary verbs can. Nah, ini yang barusan Miss Julie sampaikan ya. Jadi, untuk mengungkapkan capability, itu kita menggunakan salah satu model auxiliary verbs, yaitu can. Gitu. Jadi, apa sih itu model auxiliary verbs? Jadi, model auxiliary verbs is a group of auxiliary words that are part of the auxiliary that gives additional meaning to a sentence. One of them is can. This model has a use to express capability or incapability. Nah, jadi modal auxiliary verb itu adalah sebuah grup dari auxiliary, kata-kata auxiliary yang merupakan bagian dari auxiliary yang memberikan makna tambahan kepada sebuah kalimat. Jadi dengan adanya modal auxiliary verb itu ada makna tambahan dari sebuah kalimat. Nah, salah satunya itu adalah kata can. Nah, modal ini itu mempunyai kegunaan untuk mengungkapkan kemampuan atau ketidakkemampuan. Nah, itu makna dari modal auxiliary verbs can. Untuk rumusnya sendiri itu untuk rumus simpelnya ya. Nah, untuk rumus simpelnya sendiri itu ada simple pattern yang nomor 1. Di situ ada 2 rumus. Yang rumus pertama itu dia rumus menggunakan rumus atau pola ya, sama saja. Pola menggunakan pola verb, dia menggunakan kata kerja. Kalau yang rumus 2 itu non-verb, dia tidak menggunakan kata kerja, pola yang kedua. Nah, kita bahas dulu untuk yang pola pertama. Untuk pola yang pertama, untuk kalimat positif, itu S itu adalah subjek. Ya, S itu adalah subjek. Contohnya, I, she, you, we, they itu merupakan subjek. Atau nama orang juga merupakan subjek. Misalnya, Julie, Hannah, John itu juga merupakan subjek. Dan plus modal auxiliary verb, karena di sini kita chapter atau bab yang kita bahas ada kemampuan, jadi modal yang kita gunakan adalah kata can. Nah, modal example can atau could. Sebenarnya modal auxiliary verb itu ada banyak ya, ada
will, ada nanti will kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada tidak hanya can and could, ada banyak ya, tapi di sini kita fokus belajar di can atau could. Nah, V1 itu merupakan verb one. Nah, verb itu kata kerja. Jadi contohnya ada eat, run, sleep. Eat, makan, run, berlari, sleep itu tidur. Intinya kita melakukan aktivitas, itu merupakan kata kerja. Nah, kalau untuk rumus negatifnya, itu kalimat pola negatifnya itu adalah subject plus modal plus not plus verb one. Jadi, gampang ya, tinggal kita tambahi kata not. Nah, kalau untuk tanda tanyanya, kita hilangkan kata not-nya, lalu kita balik as subject sama modalnya. Modalnya di depan, subjeknya setelah modal baru verb one, baru jangan lupa karena ini kalimat tanya, jadi harus ada tanda tanyanya biar lebih jelas. Nah, untuk yang rumus kedua itu non-verb, jadi dia tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalau non kata kerja itu apa aja sih? Ada di situ, ada Miss Julie singkat dengan kata Ana. Jadi itu untuk memudahkan kita untuk menghafal rumusnya aja. Jadi non-verb itu ada A itu adjective. Contohnya ada smart, stupid, fat. Jadi adjective itu kata sifat. Kata sifat itu yang menerangkan kata benda. Misalnya ada dia pintar, bodoh, atau dia fat. What is fat? Fat itu gemuk. Gitu. Nah, kalau N-nya itu noun. Noun itu kata benda. Contohnya doctor, teacher, students. Kalau A yang terakhir itu adverb. Kata keterangan. Example. For example, he, inside, there. Gitu ya. Jadi itu tidak ada kata kerja. Jadi semuanya non-verb, bukan termasuk kata kerja. Rumusnya sama, cuman bedanya ada di akhiran gitu. Yang pertama ada subject plus modal plus be plus ana. Itu nggak harus semuanya tiga-tiganya dipakai ya. Adjective, noun, adverb itu bisa juga nanti kalian menggunakan salah satu saja. Bisa menggunakan a, bisa menggunakan an, atau bisa menggunakan a. Jadi salah satu. Negatif juga sama, tinggal ditambahin not. Terus kalau yang kalimat tanya tinggal dibalik subjek sama modalnya, terus nanti ada tanda tanya di akhir. Sekarang kita coba ke selanjutnya itu ada, nah, jadi kalau dalam membuat kalimat modal can, nah kalau dalam bahasa Indonesia itu kita makan hari ini, makan di masa lalu, makan di masa depan itu ya tetap aja makan, ya tetap makan. Tapi kok dalam bahasa Inggris itu beda. Nah, contohnya ini. Can sama could. Itu meaning artinya itu bisa. Nah, kalau untuk masa sekarang atau masa depan, kalau kita buat kalimat, kalau situasinya itu masa sekarang atau masa depan, present or future, kita itu menggunakan can, modalnya can. Tapi kalau situasinya itu masa lalu, kita menggunakan kata could, tapi maknanya sama-sama bisa. Ya, jangan lupa kalau present or future we use can, but for past we use could. Could itu untuk past, ya, untuk kalimat di kalimat untuk situasi di masa lalu. Kita terapkan di sebuah kalimat. Nah, untuk yang can dahulu ya. Can itu berarti untuk masa sekarang dan juga masa depan. Nah, pattern 1, pola 1 atau rumus 1, untuk kalimat positifnya, you can speak English now. Kamu dapat berbicara bahasa Inggris sekarang. Betul ya, kita bukan can. Kalau yang negatif, you can't speak English now. Kamu tidak bisa berbicara bahasa Inggris sekarang gitu. Can't itu sama dengan cannot. Jadi kata can ditambah not itu bisa kita singkat can't. Cara bacanya can't. Nah, kalau kalimat kalimat tanyanya, can you speak English now? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris sekarang? Nah, sekarang untuk yang pattern 2, yang kita bukan kata kerja ya. Oh ya, jadi Miss Julie lupa, kalau yang pattern 1, speak itu kan berbicara, berarti dia melakukan aktivitas, dia merupakan verb. Sekarang pattern kedua, itu dia non-verb atau ana. Nah, positifnya, kalimat positifnya,
I can be a doctor. Aku bisa menjadi seorang dokter. Negatifnya tinggal tambah not, I can't be a doctor. Tanya, can I be a doctor? Jadi doctor itu kan merupakan noun, berarti dia menggunakan n-nya tadi. Jadi tidak perlu kita menggunakan ketiga-tiganya, kita bisa menggunakan salah satu saja. Bisa menggunakan adjektifnya, noun-nya atau adverb-nya. Kita coba belajar yang could. Kalau could itu berarti situasinya masa lalu ya. Pattern 1. Pattern 1. Untuk kalimat positifnya, I could help you. Aku dapat atau aku bisa membantumu. Artinya, aku bisa membantumu itu di masa lalu. Ya, dia bisa membantumu di masa lalu. Intinya dia sudah lampau. I couldn't help you. Aku tidak bisa membantumu. Could I help you? Bisakah aku membantumu? Nah, jadi intinya situasi dari pattern ini tuh di masa lalu. Nah, pattern 2. I could be here at 10 a.m. Aku bisa di sini pada pukul 10 a.m. Pada pukul 10 pagi. AM itu 12 malam sampai 12 siang ya, jadi pagi. Nah, I couldn't be here at 10 a.m. Aku tidak bisa di sini pada pukul 10 pagi. Could I be here at 10 a.m.? Bisakah aku di sini pada pukul 10? Nah, ini juga situasinya di masa lalu. Thank you. Nah, demikianlah ya anak-anakku kelas 8 A, B, C, dan D. Penjelasan singkat pada materi stating capability di chapter 2. Nah, untuk yang selanjutnya di meeting 7 and 8 kita akan belajar tentang stating willingness. Jadi kita untuk mengungkapkan kemauan. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang stating capability, selanjutnya kita akan belajar stating willingness, ya. Nah, jadi untuk modulnya silakan anak-anakku kerjakan ya. Jadi nanti ada membuat contoh dialog. Jadi dialognya tidak perlu panjang-panjang. Yang terpenting di situ ada stating capability, asking of capability, and stating of incapability. Ya, paragrafnya bebas, terserah kalian. Yang penting di situ mengandung stating capability, asking, and stating incapability. Okay, see you class for the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.